Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah pengajian tafsir yang dirahmati Allah. Malam ini akan kita lanjutkan pengajian tafsir Quran. Akan dimulai dari surat Ali Imran ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan karena Allah ingin mensucikan orang-orang yang beriman dan ingin membinasakan orang-orang kafir. Apa maksudnya ayat ini? Ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang bahwa umat Islam meraih kemenangan yang luar biasa di perang Badar. Tetapi di perang Uhud umat Islam kalah. Banyak yang mati, banyak yang terluka. Apakah Allah tidak bisa melindungi orang-orang beriman di perang Uhud? Kenapa orang beriman kalah di perang Uhud? Itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun ada kesalahan daripada tentara Rasulullah yang tidak patuh kepada aturan perang untuk jangan meninggalkan posko. Kemudian mereka tinggalkan posko. Jadi itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa rahasianya? Ialah liyumahhisallahu alladzina amanu. Karena Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosanya. Ingin mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosanya. Karena dengan kekalahan itu, kalau dia sabar menghadapi musibah itu, banyak yang terluka, banyak yang berdarah, tapi dia tidak mengeluh. Dia tidak mengomel kepada Allah. Dia tetap sabar. Dengan kesabaran itu, dosa-dosanya telah berguguran. Dan Allah telah membersihkannya dari dosa-dosa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah seorang mukmin yang ditimpa musibah, walaupun ditusuk duri, kalau dia bersabar, akan berguguranlah dosa-dosanya. Di perang Uhud itu bukan ditusuk duri, tapi ditusuk panah, ditusuk pedang, ada yang terluka. Tapi mereka sabar. Kemudian yang banyak meninggal dunia menjadi mati syahid. Orang yang berperang di jalan Allah mati syahid. Mati syahid. Hapus dosa-dosanya.
Dan dia waktu nyawanya akan melayang telah melihat tempatnya di surga. Itu tandanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Disaksikan tempatnya di surga. Wa yamhaqal kafirin. Kenapa di perang Uhud, di perang Badar, orang-orang kafir banyak yang mati, banyak meninggal, banyak yang terluka? Karena Allah ingin membinasakan orang-orang kafir itu. Allah ingin mengurangi jumlah orang kafir itu jangan terlalu banyak. 3.000 tentara melawan orang beriman 313 orang. Tapi orang Islam bisa mengalahkan jumlah tentara yang 3.000 orang itu. Ini sudah ditakdirkan juga oleh Allah. Supaya orang-orang kafir itu berkurang jumlahnya. Inilah maksud ayat ini. Allah ingin membersihkan orang beriman dari dosa-dosanya, ingin membinasakan orang-orang kafir. Setelah Allah menjelaskan tentang masalah perang jihad itu, ayat berikutnya akan dijelaskan tentang orang-orang yang masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu sudah menyangka, mengira, atau kamu sudah yakin bahwa kamu akan masuk surga? Padahal Allah belum tahu, belum bisa membedakan mana di antara orang-orang yang berjihad di jalan Allah di antara kamu. Dan Allah belum bisa mengetahui dan membedakan mana orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan janganlah menyangka yakin kita bahwa kita akan masuk surga kalau belum berjihad atau belum lulus dalam ujian kesabaran. Kalau jihad itu di zaman Nabi di zaman Nabi, jihad fisabilillah, berperang melawan orang kafir untuk menegakkan Islam, mempertahankan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Walaupun mati, itu namanya jihad namanya. Yang dimaksud dengan jihad di sini berperang melawan orang kafir untuk menegakkan ajaran Islam dan untuk melindungi orang-orang Islam. Kalau sudah berjihad, itulah yang sangat besar pahalanya. Walaupun kita menang, kita mendapat pahala besar. Walaupun kalau kita mati juga dapat pahala besar, namanya mati syahid. Itu keuntungan berjihad ini. Kemudian sabirin wa ya'lamas sabirin. Allah belum bisa membedakan mana yang sabar. Kesabaran itu akan bisa dilihat kalau orang telah ditimpa oleh musibah. Kalau orang tidak pernah ditimpa oleh musibah, sulit untuk mengetahui apa sabar apa tidak. Jadi kesabaran itu akan dilihat oleh Allah ketika ditimpa oleh musibah. Apakah musibah kematian, apakah kesakitan, ditimpa penyakit yang lama, sulit disembuhkan, apakah dia akan mendongkol kepada Allah, mengomel kepada Allah atau tidak. Kalau dia mendongkol, mengomel kepada Allah, berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia sakit, dia terus juga memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kata. Ala kulli hal. Sebagaimana Nabi Ayub 16 tahun ditimpa penyakit kulit.
Apa katanya? Rabbi anni massanid duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku memang sudah ditimpa penyakit. Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dia tidak mengeluh, dia tetap memuji Allah. Dengan itulah dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Mengenai jihad, kalau di zaman perang jihad itu melawan, kalau di zaman damai seperti kita ini, jihad itu ialah segala aktivitas yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah, termasuk diantaranya menuntut ilmu. Itu sama dengan berjihad. Seperti kita ini ingin belajar ilmu, mengetahui arti dan makna ayat-ayat ini, itu mencari ilmu namanya. Man salaka tariqan ila talabil ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjihad, berusaha keras untuk mencari ilmu, akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Kalau dia mati dalam menuntut ilmu, mati syahid. Samalah itu. Makanya orang fisabilillah itu namanya, dulu orang berzakat berhak mendapat harta zakat itu. Kalau di zaman sekarang, fisabilillah itu ialah orang yang menuntut ilmu agama, yang mempelajari Al-Quran, mempelajari segala syariat-syariat Islam. Itu namanya berjihad fisabilillah, sama dengan berperang melawan orang kafir. Itulah ayat. Dan ayat berikutnya, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sungguh kamu telah bercita-cita untuk menjadi mati syahid. Al-mauta di situ tu yang dimaksudnya bukan sekadar mati biasa. Kamu, kata Allah, pernah bercita-cita, punya keinginan kuat untuk mati syahid. Tamannaul mauta. Bertekad untuk mati syahid, maka kamu pergi ke perang. Min qabli an talqawhu, sebelum kamu menemuinya. Sebelum kalian menemui mati syahid, apa yang dimaksud dengan mati syahid, kamu bercita-cita untuk itu. Karena ketika pergi berperang itu, ketika mendaftarkan diri, aku berniat untuk mati syahid. Itulah. Jadi sebelum dia melihat bagaimana bentuknya mati syahid itu, orang-orang dulu sudah bercita-cita ingin mati syahid, sudah merindukan ingin mati syahid. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamu sudah melihat di perang Uhud itu banyak yang mati syahid. Wa antum tanzurun, kamu memperhatikannya. Itu sudah diperhatikan. Itulah yang mati syahid, mati dalam berperang. Jadi kalau orang dulu dia bercita-cita ingin mati syahid, kalau bisa aku mati syahid. Tapi kalau soal mati tidak mati itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati syahid itu, orang yang berjihad di jalan Allah itu sangat tinggi nilainya. Pahala amang dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Sama dengan kita yang sedang menuntut ilmu ini, inilah jihad kita. Dari tidak tahu kita bisa menjadi menuntut ilmu itu, mencari guru yang berpengalaman, sehingga mendapat ilmu apa yang tidak kita ketahui selama ini, kita tahu melalui informasi ayat-ayat ini. Maka disebutlah sama dengan jihad. Ada ayat yang menjelaskan.
Kamu tidak perlu tampil ke medan perang, kata Allah. Tetapi adalah sekelompok manusia yang mendalami agama. Kemudian setelah kembali ke kaumnya, dia akan menjelaskan tentang agama itu. Itu sama hukumnya dengan berjihad fisabilillah. Itulah yang dimaksud dengan berjihad fisabilillah. Ada kemungkinan mati syahid, ada tidak mati syahid. Walaupun kita bercita-cita untuk mati syahid, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan belum dapat. Namun orang yang menuntut ilmu itu sama dengan berjihad fisabilillah. Ayat berikutnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu beberapa orang rasul. Sudah banyak rasul-rasul mendahului Nabi, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu saja. Jadi sudah berlalu sama nasibnya. Jangan dikatakan Nabi Muhammad saja yang banyak mendapat penderitaan menghadapi orang kafir. Tidak. Nabi-nabi yang dulu juga seperti itu. Jangan dikatakan, ini katanya ada anggapan orang. Ketika di perang Uhud itu, Nabi Umar bin Khattab naik ke atas bukit. Dia mendengar kata-kata orang Yahudi, katanya Muhammad telah wafat. Muhammad telah wafat, terbunuh katanya. Jadi jangan kalian katakan Nabi Muhammad itu terbunuh. Siapa saja yang berani mengatakan Muhammad telah terbunuh, akan saya penggal lehernya. Jadi karena masalah itu turunlah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Jadi kalau seorang rasul, dia mungkin juga meninggal, mungkin tidak, sesuai dengan kehendak Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak para rasul. Juga seperti itu, ada yang meninggal, ada yang dibunuh oleh kaumnya yang ingkar, dan ada yang meninggal secara biasa saja. Jadi Nabi Muhammad ini sudah dilihat oleh Umar ketika itu. Dia sudah pergi ke posko bersama para sahabatnya. Dia tidak meninggal. Cuma orang Yahudi menyampaikan dan mengumumkan Muhammad telah wafat, supaya orang beriman itu berbalik menjadi kafir. Itu tujuannya. Maka diturunkan Allah lah ayat ini. Afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah jika Nabi Muhammad itu terbunuh, wafat atau terbunuh, apakah kamu akan berpaling di atas tumitmu? Berpaling di atas tumit itu maksudnya, apakah kamu akan berbalik menjadi kafir? Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, kalian kafir semuanya. Sekarang masuk Islam. Kalau dia terbunuh, apakah kamu akan menjadi kafir? Akan berbalik ke belakang di atas tumitmu? Lalu kata Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berbalik di atas tumitnya menjadi murtad, maka sekali-kali tidak akan membahayakan kepada Allah sedikit pun. Tidak ada bahayanya kepada Allah. Apakah dia menjadi kafir? Orang yang sudah beriman jadi kafir, murtad, ya, tidak akan membahayakan kepada Allah. Cuma bahaya kepada dirinya sendiri.
Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah nanti akan memberi balasan yang baik untuk orang-orang yang bersyukur. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ulangi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walimahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah ingin mensucikan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu sudah yakin bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui, bisa membedakan mana orang yang berjihad di antara kamu dan mana pula orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw. Apakah kamu dan sesungguhnya kamu telah bercita-cita untuk mati syahid sebelum mati syahid itu kamu temui. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya sekarang kamu telah melihat yang mati syahid itu dan kamu telah menyaksikannya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidak lain Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa rasul. Apa imma ta'au qutilang qalabatum ala aqabikum. Apakah jika rasul itu wafat atau terbunuh, kamu akan berpaling di atas tumitmu? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa saja yang berpaling di atas tumitnya menjadi murtad, maka sekali-kali tidak akan membahayakan kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan yang baik untuk orang-orang yang bersyukur. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita coba ulangi kembali terjemahannya.